Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Syukur kita panjatkan kepada Allah, Rabb semesta alam, yang kepadanya lah kita berlindung atas segala keburukan yang mampu menimpa diri kita. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba yang hanya menggantungkan segala harapan, segala doa, dan segala permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan masih milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita adalah pengikut beliau yang mengamalkan semua ajaran beliau dalam kehidupan kita. Rekan-rekan semuanya, kita akan melanjutkan kajian kita, kajian tafsir kali ini melanjutkan kajian sebelumnya. Masih kita akan membahas surat Al-Falaq. Jika pada kesempatan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana ayat ini, surat ini turun dan kenapa kemudian diberi nama Al-Falaq. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkannya. Sedikit mengingat kita bersama, ayat ini, surat ini dibuka dengan kata-kata Qul a'udzu birabbi al-falaq, rabbil falaq. Dalam tafsir Ibnu Ashur, dalam tafsir buku tafsir beliau menjelaskan kata-kata Rabb ini sangat cocok jika dihubungkan dengan kata-kata falak. Sebagaimana kita ketahui, falak itu adalah waktu subuh. Secara bahasa, falak adalah ketika antara sesuatu dalam dan luar terpisah. Itu namanya falak. Tapi di ayat ini digunakan untuk waktu subuh. Kata-kata Rabb dalam bahasa Arab memiliki makna pemilik. Rabb juga memiliki makna memelihara. Maka ada kata-kata murabbi atau pembimbing. Maka pada ayat ini Ibnu Ashur dalam tafsirnya menyebutkan penyebutan dan penggunaan Qul a'udzu birabbil falaq. Rabb falak, yang memiliki atau yang memelihara atau yang mengasuh falak ini, kalau kita fahami dengan baik, sangat tepat sekali. Allah memiliki nama yang sangat banyak sekali, dan dalam banyak kesempatan Allah terkadang menggunakan kata-kata ilah untuk dirinya, kadang menyebutkan namanya langsung Allah. Tapi di sini Allah tidak memilih itu, tapi menggunakan kata-kata Rabb yang tentu memiliki makna sendiri. Maka pada ayat ini kita dihantarkan untuk melihat bagaimana kebesaran Allah itu. Dalam satu ayat ini, ayat yang pertama ini Allah menunjukkan bahwasanya jika manusia, anak kecil saja memiliki orang tua yang membina mereka, yang membesarkan mereka, dari makna Rabb ini dapat kita pahami hal itu. Maka pun demikian dengan seluruh alam semesta yang ada di hadapan kita ini.
Anak kecil saja butuh pembinaan. Maka makna Rabb ini pun sama. Dia yang membesarkan, dia yang mengasuh. Sama seperti falak ini pun ada pengasuhnya. Anggaplah dia anak kecil, mungkin dia tidak mengerti apapun, dia mampu berbuat jahat, dia mampu apapun itu, tapi dia ada pemiliknya. Nah, kita berlindung segala kejahatan yang terjadi di waktu tersebut. Maka kul a'udzu birabbil falaq, kita berlindung pada Tuhan yang mengasuh, yang mengatur, yang membesarkan, yang menguasai waktu falak tersebut. Maka waktu ini tidak bersalah, yang bersalah adalah segala kejadian yang terjadi di sana, segala niat jahat yang diniatkan terjadi di waktu tersebut. Dan kita meminta kepada Allah akan hal ini. Maka ayat ini pun, surat ini pun dibuka dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Maka waktu falak ini tidak berbahaya dan tidak sama sekali yang kita minta perlindungan. Tapi yang kita minta perlindungan kepada Allah itu adalah min syarri ma khalaq. Dari segala apa-apa keburukan yang diciptakan. Maka waktu falak yang kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita minta dihindarkan dari waktu falak. Waktu itu pasti akan terjadi. Yang kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah segala keburukan, segala kejahatan yang terjadi pada waktu tersebut. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa-apa yang telah diciptakan. Maka ayat kedua ini menjadi penjelas untuk ayat pertama, apa sebetulnya yang kita minta perlindungan di waktu falak tersebut, yaitu keburukan yang terjadi di waktu tersebut. Ayat kedua ini menggunakan kata-kata min syarri, dari keburukan, ma khalaq, yang diciptakan. Apa-apa yang diciptakan. Maka apa-apa segala keburukan ini, di sini ayat menggunakan ma, apa-apa, ma mausul, dan maksudnya adalah semua. Baik itu keburukan dari manusia, baik itu keburukan yang datang dari jin, baik itu keburukan dari mungkin kelalaian yang kita buat sehingga kelalaian tersebut mampu membakar isi rumah kita dengan tidak sengaja. Semuanya masuk dalam ayat ini, min syarri ma khalaq. Maka ayat yang kedua ini mengisyaratkan kita ada satu hal yang perlu kita perhatikan di ayat ini, yaitu min syarri ma khalaq, dari keburukan apa-apa yang diciptakan. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin, Allah menciptakan benda-benda mati. Nah, kita meminta perlindungan dari hal-hal ini, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengakibatkan kepada diri kita mudarat atau bahaya. Kita minta perlindungan mungkin dari manusia yang ada niatan buruk untuk menyakiti kita, membuat nyawa kita hilang dari dunia ini. Kita minta perlindungan, atau bahkan dari makhluk halus kita minta perlindungan, atau bahkan dari kejadian-kejadian yang terjadi tanpa kesengajaan karena kelalaian kita. Kita minta perlindungan min syarri ma khalaq, dari keburukan yang telah diciptakan. Maka ada hal yang harus kita fahami bersama. Terkadang ada orang-orang yang putus asa dalam hidupnya, kemudian karena keputusasaan inilah kemudian dia menyalahkan Allah atas segala yang terjadi di kehidupannya, hingga menisbatkan bahwasanya Allah adalah pencipta keburukan. Wal iyadzubillah, Allah tidak pernah menciptakan keburukan di dunia ini. Semua yang Allah ciptakan adalah kebaikan. Kalau toh ada keburukan, maka itu adalah karena diri kita sendiri. Ibarat manusia menciptakan pisau. Pisau di tangan koki mampu membuat makanan yang sangat lezat. Pisau di tangan pandai besi mampu membuat perkakas-perkakas yang indah, yang bermanfaat untuk manusia. Pisau di tangan ahli mebel
mampu membuat alat-alat yang mampu digunakan manusia, dari mulai kasur, dari mulai kursi, almari. Tapi pisau di tangan pembunuh, ia bahkan mampu membantai ratusan jiwa dengan pisau tersebut. Maka apakah yang bersalah itu adalah pembuat pisau sehingga semua kejahatan Pak Polisi kemudian menangkap pembuat pisau dan menutup semua pabrik pisau yang ada di Indonesia ini? Tentu tidak. Pisau digunakan tujuannya untuk hal-hal baik. Kalau ada keburukan, maka manusia yang memilih untuk pisau ini menjadi buruk. Maka yang bersalah adalah manusia, bukan pisaunya, bukan pembuat pisau. Pun demikian dengan jika kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih sempurna daripada hal ini semuanya. Allah terlindung dari segala keburukan dan tidak akan mungkin dan tidak layak manusia kemudian menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menciptakan manusia, jin, dan semua makhluk ini dalam kondisi yang sempurna. Kalau manusia melakukan keburukan, maka keburukan ini adalah manusia yang memilihnya. Karena manusia diberikan pilihan untuk melakukan perbuatan. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Allah betul-betul memberikan kebebasan mutlak kepada manusia. Tapi barang siapa yang mau kafir, silahkan kafir. Tapi nanti pada harinya, pada waktunya Allah akan hisab itu semuanya, dan Allah akan minta pertanggungjawaban bagaimana kemudian fisik yang Allah berikan. Apakah engkau gunakan dengan baik? Bagaimana kemudian waktu yang Allah berikan? Apakah waktu yang Allah berikan itu engkau manfaatkan dengan baik? Bagaimana dengan fasilitas yang Allah berikan? Hartamu apakah engkau gunakan dengan baik? Apakah engkau gunakan hartamu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu? Semuanya meminta pertanggungjawaban kepada kita semuanya. Maka terkadang kita sering mendengar dalam pembukaan ceramah, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ada terkadang salah menyebutkan may yahdillah fala mudhillalah, betul. Kemudian hal yang kedua yang sering salah sebut, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Artinya sangat berbeda. Hal yang pertama, may yahdillah fala mudhillalah, betul. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak akan mungkin dia disesatkan. Tapi hal yang kedua sering salah, wa may yudlil, barang siapa yang disesatkan, fala hadiyalah, maka tidak akan dapat ia mendapatkan hidayah. Perlu diingat baik-baik, wa may yudlil, hanya menyebutkan wa may yudlil dan jangan pernah kita melafadzkan wa may yudlilhu. Kenapa? Karena berarti kita menisbatkan Allah menyesatkan hambanya. Karena artinya wa may yudlilhu, barang siapa yang Allah sesatkan. Allah tidak pernah menyesatkan hambanya. Yang menyesatkan umat manusia adalah iblis dan keturunannya. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum bisu'i. Jadi yang memaksa, yang menghalusinasi manusia dari berbuat baik, wala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim wala tajidu aktsarum syakirin. Itu semua adalah iblis. Iblis berjanji di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia dari depan, belakang, samping, kanan, kiri, di semua penjuru hingga mereka tidak menemukan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menyesatkan hambanya. Maka dalam kita membuka kata-kata dan ceramah kita atau bahkan di sebuah rapat, perhatikan ini baik-baik, jangan pernah mengatakan wa may yudlilhu. Kenapa? Artinya barang siapa yang Allah sesatkan. Tidak. Tapi katakan wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan, artinya maka tidak akan mungkin ia menemukan hidayah. Maka pada ayat ini kita diperlihatkan bersama bagaimana kemudian seharusnya kita berdoa kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari keburukan yang diciptakan. Sekali lagi, Allah tidak menciptakan keburukan, manusialah yang menjadikan hal-hal menjadi buruk.
Maka kita berlindung dari keburukan itu, keburukan manusia yang berbuat buruk, keburukan iblis yang berbuat buruk, dan bahkan keburukan sifat atau perbuatan kita yang tanpa disengaja yang mampu membuat dan merenggut nyawa kita atau nyawa orang lain gara-gara kita teledor. Kita minta perlindungan itu. Maka pada ayat pertama dan kedua kita meminta hal tersebut, dan kita akan lanjutkan kajian kita ini pada pertemuan selanjutnya untuk melanjutkan ayat-ayat seterusnya. Nah, tapi bihada kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.